Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil karim, ar-rahmanir rahim, al-azizul hakim. Ahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi bi fadlil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan subhanallah wa man ahsana minallahi subha wa nahnu lahu 'abidun. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak saudara-saudara jamaah salat Isya, insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir Masjid Imam Bukhari Median Kota Malang yang berbahagia, yang insyaallah selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia Allah yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita semuanya saat ini. Insyaallah memasuki hari yang ke-9, malam ke-10 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kita masih diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum dengan segala macam perangkat-perangkatnya, yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan, umumnya di luar bulan suci Ramadan, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikutnya yang setia. Dan termasuk kita semua yang hadir di tempat ini, di majelis ini, tidak terkecuali keluarga kita yang ada di rumah. Mudah-mudahan semua menjadi pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Ibu bapak saudara-saudara, bulan suci Ramadan adalah, saya katakan, sebagai bulan multidimensional. Jadi menyangkut berbagai macam segi kehidupan yang ranahnya, arahnya, manfaatnya itu tidak hanya untuk satu pihak, untuk satu sisi saja, tetapi juga untuk berbagai sisi kehidupan. Saya katakan bahwa Ramadan ini adalah merupakan proyek besar, pabrik besar, perusahaan besar yang langsung dimanajeri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi raw material bahan bakunya adalah kita semua. Proses produksinya, work in prosesnya adalah puasa dengan segala macam perangkatnya. Kemudian targetnya atau tujuannya, finish goal-nya, barang jadinya adalah insan yang pertama. Ibu bapak saudara-saudara, di antara fungsi atau saya katakan sebagai bulan multidimensional itu, kalau kita sebutkan sangat banyak sekali, tapi saya akan hanya mengungkap 3 macam saja. Yaitu yang pertama, bahwa Ramadan itu
adalah sebagai bulan dakwah. Kemudian yang kedua sebagai bulan inqilabiyah atau transformasi diri. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bulan tarbiyah atau pendidikan, diklat atau pendadaran, yang itu semua adalah ranahnya. Jadi dari tiga saja ini insya Allah akan bisa menciptakan diri kita masing-masing akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Sedikit saya berikan satu contoh penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar eksperimental, konsultan eksperimental di Amerika yang bernama Profesor Dr. Henry Lake. Dia telah mengadakan penelitian, mengumpulkan sekian ribu angket dari penduduk Amerika yang tidak hanya beragama satu agama saja, tidak hanya beragama Islam saja, tapi juga agama Yahudi, Nasrani, ateis, dan sebagainya. Dari sekitar 1.573 angket yang diedarkan, itu kemudian bisa diolah. Ternyata kesimpulannya apa, saudara-saudaraku? Bahwa ternyata kesimpulannya adalah orang-orang yang mereka dekat dengan tempat ibadah, termasuk melaksanakan puasa bagi orang-orang Islam, maka mereka itulah orang-orang yang boleh dikatakan sangat jinak, mudah diatur, tidak liar. Ini adalah hasil kesimpulannya. Dan orang-orang yang dikatakan sangat jinak itu kalau dipekerjakan di perusahaan tidak mudah keluar dari perusahaan. Jadi labor turnover-nya rendah. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beragama, ateis misalnya, atau orang-orang yang tidak pernah mendekat dengan tempat ibadah, tidak pernah puasa, maka hatinya galau, cemas, mudah putus asa, sehingga dia atau mereka sering mengambil keputusan untuk cepat keluar dari perusahaan, jadi gonta-ganti karyawan. Tetapi keberadaan umat Islam ini patut dijadikan sebagai satu contoh. Umat Islam yang ada di Amerika patut dijadikan sebagai contoh karena mereka bisa menampilkan sosok kepribadian yang mulia. Mereka tidak mudah keluar dari perusahaan, hatinya tenang, tentram, mudah diatur, tidak liar, dan seterusnya. Ini adalah merupakan satu saya katakan sebagai suatu cikal bakal, boleh dikatakan begitu, atau sebagai suatu contoh, teladan bagi kita umat Islam, bahwa ternyata umat Islam itu bisa menampilkan sosok kepribadian yang mulia dari manusia yang bertakwa. Contoh yang lain, penelitian A.S. Hikam. A.S. Hikam pernah mengadakan penelitian kepada orang-orang yang bekerja di luar Jawa, di perusahaan-perusahaan, apakah itu di kebun sawit, apakah itu di tambang dan lain sebagainya, dan tidak mesti manajernya itu adalah orang Jawa. Rata-rata adalah orang luar Jawa, dari suku Batak, suku Bugis, dan seterusnya. Tetapi ketika mereka mempekerjakan orang-orang Jawa dan Muslim, itu ternyata luar biasa. Hasil prestasi kinerja yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik itu, perusahaan-perusahaan itu sangat melesat. Jadi memberikan satu kepuasan tersendiri bagi para ownernya, bagi para manajernya, pemiliknya, dan seterusnya. Jadi kalau kita kaitkan antara penelitian Henry Lake, Profesor Dr. Henry Lake dengan A.S. Hikam yang ada di Indonesia, nampaknya sejalan, simetris. Bahwa ternyata orang-orang Muslim, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sosok
contoh yang bisa memberikan suri tauladan yang paling baik di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat. Tidak mungkin, mohon maaf, orang-orang Islam kemudian menampilkan kepribadian yang anomali, yang menyimpang, atau suka memberikan dampak negatif, kerusakan, atau dengan istilah sekarang radikal atau intoleran dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dengan mempekerjakan umat Islam ini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan masjid, orang-orang yang berpuasa, yang tahu aturan ini, boleh dikatakan mudah diatur, dan mereka kalau ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing bisa berkinerja secara maksimal. Produktivitasnya luar biasa. Ini yang harus kita contoh. Saudara-saudaraku, itu merupakan target dari bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang-orang yang berkarakter, berkepribadian yang agung. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan dakwah Ramadan, jadi saya katakan tadi Ramadan itu mengandung 3 hal yang utama. Yang pertama adalah sebagai bulan dakwah, wal jihadu fi sabilillah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anas, Ustaz Anas. Kemudian yang kedua adalah bulan transformasi, inkilabiyah. Kemudian yang ketiga adalah tarbiyah. Jadi dakwah ini, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa melihat dengan kasat mata ketika khususnya di dalam bulan suci Ramadan yang namanya perkembangan Islam, syiar Islam itu sangat nampak sekali. Dan mudah-mudahan tidak hanya dimiliki oleh bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan pun juga diharapkan ada satu gelagat syiar Islam yang semakin tumbuh di negeri kita yang tercinta. Jadi dakwah itu kan seruan, menyeru kepada kebaikan. Setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikatnya di sepertiga waktu yang terakhir turun ke langit-langit dunia dan menyerukan kepada umat Islam, siapa yang mau minta sesuatu, minta, aku akan kabulkan. Siapa yang ingin mohon ampun kepada aku, akan aku ampunkan, dan seterusnya. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Allah, khususnya yang terkait dengan apabila kamu ingin melakukan kebaikan, bersegeralah. Tapi ketika kamu menginginkan suatu keburukan, kejahatan, segera berhentikan. Itu seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya katakan sebagai bulan dakwah. Nah, tentunya kita perlu mujahadah, perlu bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah melaksanakan katakanlah sholat tarawih di malam setelah sholat isya, maka paling tidak kita kalau tidak bisa melaksanakan sholat malam lagi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah di waktu sahur itu, setelah sahur. Dan insya Allah apa yang menjadi harapan cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di saat itulah kita punya rencana program-program yang baik, amal soleh yang akan kita lakukan di waktu itu atau di waktu yang akan datang. Ini bulan dakwah. Yang kedua adalah inkilabiyah, bulan inkilabiyah, bulan transformasi diri. Syekh Qutb mengatakan inkilabiyah, ada satu perubahan yang sangat signifikan, yang sangat berarti, khususnya di dalam bulan suci Ramadan, dari manusia-manusia yang kurang baik menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang terbaik, dari manusia-manusia yang mungkin belum mengenal tentang Islam, sekarang sudah mulai mengikatkan nilai-nilai terhadap ajaran Islam, sudah berorientasi kepada
kemajuan, berorientasi kepada perbaikan diri, dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan oleh Said Qutb adalah proses inqilabiyah atau transformasi diri. Kemudian yang ketiga adalah bulan pendidikan. Jadi kita sebenarnya dideklar oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung agar supaya benar-benar kita menjadi manusia mulia. Tentunya untuk bisa menjadi manusia yang mulia, manusia yang bertakwa, kita harus disiplin dalam segala aspek kehidupan, dalam membagi waktu, contohnya ya, manajemen waktu. Ya, jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Misalnya waktu hanya kita buang-buang untuk nonton TV, main game, ya, atau juga main gaple dan lain sebagainya, menjadi tidak ada manfaatnya. Karena banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya, kecuali hanya capek, dahaga, lapar, begadang, ya, dan seterusnya. Itulah yang bisa saya sampaikan di dalam kajian malam hari ini. Yang terpenting bagi kita, marilah kita bentuk diri kita, karena Ramadan ini adalah sebagai bulan multidimensional yang Allah telah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu semuanya ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, jangan parsial, jangan sepotong-sepotong. Oleh karenanya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi setan ini luar biasa, walaupun kata di dalam hadis sudah dibelenggu, ya, neraka ditutup rapat-rapat, surga dibuka lebar-lebar, tetapi saking karena pinternya setan,